Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke dalam channelnya Guru Sejarah. Nah, dalam video kali ini, Guru Sejarah akan sedikit membahas mengenai perkembangan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Materi ini merupakan salah satu materi yang ada di semester genap kelas 10, baik di kurikulum 2013 ataupun di kurikulum Merdeka, seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, di sini, sebelum kita masuk bagaimana perkembangan agama Hindu dan Buddha di Indonesia, kita harus sedikit membahas terlebih dahulu bagaimana Hindu dan Buddha itu lahir. Yang dimana dua kepercayaan ini atau agama ini sama-sama lahir di India. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi atau penampakan sebuah kota yang dikenal dengan sebutan kota Mohenjo-daro dan Harappa. Kota ini dikenal sebagai pelopor kota modern atau kota yang memiliki berbagai macam fasilitas yang lebih modern dibandingkan kota-kota yang ada sebelumnya. Nah, kota ini merupakan hasil dari peradaban Sungai Indus yang ada di India. Nah, untuk sekarang, ini adalah gambaran atau sisa-sisa peninggalan dari kota Mohenjo-daro dan Harappa, di mana, nah beginilah keadaan sekarang dari kota tersebut yang merupakan pelopor kota modern di dunia pada waktu itu. Nah, peradaban Sungai Indus itu sendiri diciptakan oleh sebuah bangsa yang dikenal dengan sebutan bangsa Dravida. Mereka mendiami India, terutama India bagian selatan, kemudian mereka menciptakan sebuah peradaban sekitar 1500 sebelum Masehi. Nah, peradaban tersebut melahirkan peninggalan yang kita kenal dengan sebutan Mohenjo-daro Harappa ini. Suatu peninggalan yang ternyata cukup fenomenal pada zamannya, di mana mereka dikenal dengan sebutan kota modern. Ya, padahal peradaban Sungai Indus bukan peradaban tertua. Peradaban tertua yang kita kenal itu ada peradaban Mesopotamia. Kemudian ada peradaban Mesir, dilanjutkan peradaban Sungai Indus. Nah, bagaimana sih Hindu itu bisa lahir? Nah, Hindu itu lahir melalui sebuah pencampuran budaya antara budaya yang dibawa oleh bangsa Dravida sebagai penduduk asli di wilayah tersebut dengan bangsa Arya. Bangsa Arya ini adalah pendatang. Nah, di sini kita bisa melihat ciri-ciri fisik mereka. Bangsa Dravida itu memiliki ciri-ciri fisik berkulit hitam, rambut keriting, hidung pesek, dan juga pendek. Dan ini berbanding terbalik dengan ciri-ciri fisik bangsa Arya, yang dimana bangsa Arya itu memiliki kulit putih, rambut yang lurus, hidung mancung, dan juga tinggi. Nah, budaya yang dimiliki oleh bangsa Dravida dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Arya ini kemudian bercampur menjadi satu kesatuan dan melahirkan sesuatu yang baru. Atau dalam bahasa sosiologinya itu dikenal dengan istilah sinkretisme. Ya, pencampuran budaya yang berbeda untuk mencari keserasian, keseimbangan, dan lain-lain. Berkat adanya percampuran budaya antara budaya bangsa Dravida dengan budaya bangsa Arya ini, nantilah kita mengenal apa yang disebut dengan Hindu. Jadi Hindu itu berasal dari pencampuran budaya ya. Budaya bangsa Dravida yang menciptakan peradaban Sungai Indus dengan bangsa Arya yang merupakan pendatang yang berasal dari Asia Tengah. Yang juga termasuk dalam ras Indo-Jerman. Nah, bagaimana bangsa Arya bisa masuk ke India? Nah, di sini ada sebuah ilustrasi yang dimana ini adalah yang dinamakan dengan celah Khaybar. Jadi bangsa Arya itu masuk ke India melalui pegunungan Hindukush. Di pegunungan Hindukush itu ada celah Khaybar. Nah, disinilah mereka menggunakan rute untuk sampai ke India. Nah, bangsa Arya ini adalah bangsa yang gemar berperang, memiliki fisik yang kuat, dan suka melakukan penaklukan atau ekspansi terhadap wilayah-wilayah yang mereka kunjungi. Dan sampailah bangsa Arya ini ke India, di mana di India itu terdapat
suatu bangsa yang telah menciptakan suatu peradaban yang cukup modern, cukup tinggi peradabannya, yaitu peradaban Sungai Indus yang diciptakan oleh bangsa Dravida. Ketika bangsa Arya datang ke sana, mulailah ekspansi dilakukan oleh bangsa Arya. Sehingga apa? Nantinya terjadilah pencampuran budaya ini. Tapi tidak semua bangsa Dravida yang mau bergabung dengan bangsa Arya. Hanya sebagian saja. Dan sebagian itulah yang nantinya bercampur dengan bangsa Arya dan lahirlah apa yang dikenal dengan sebutan Hindu. Bagi bangsa Dravida yang tidak mau bergabung dengan bangsa Arya, mereka lebih memilih untuk kabur ke India bagian selatan, atau mungkin nanti yang kita kenal dengan sebutan India Tamil. Nah, di sini kita akan contohkan, nah ini adalah contoh dari orang-orang bangsa Dravida, keturunan bangsa Dravida. Nah, ini adalah orang-orang India, khususnya India bagian selatan. Karena akan terdapat perbedaan antara India bagian utara dengan India bagian selatan. Nah, ini adalah contoh dari bangsa Dravida yang keturunannya masih hidup sampai hari ini. Nah, ini juga kita perlihatkan contoh dari bangsa Arya. Nah, ini adalah seorang pesepak bola asal Jerman bernama Marco Rui. Dia merupakan keturunan dari bangsa Arya. Ya, kita bisa lihat dari ciri-ciri fisiknya. Bahkan mungkin Eropa itu kurang lebih atau kebanyakan merupakan keturunan dari bangsa Arya. Nah, ketika Hindu itu lahir, Hindu itu memiliki suatu sistem yang namanya sistem kasta. Sistem kasta ini adalah pembagian terhadap beberapa golongan-golongan masyarakat, yang dimana bangsa Arya ini tidak mau disatukan atau dicampur dengan bangsa Dravida. Jadi menganggap bangsa Arya itu lebih tinggi dibandingkan bangsa yang lainnya. Maka muncullah yang dinamakan dengan sistem kasta. Nah, sistem kasta yang ada di India itu ada 4, ya. Yang pertama ada Brahmana atau golongan pendeta. Yang kedua ada Satria, golongan bangsawan atau raja. Yang ketiga itu ada Waisya, golongan pedagang, dan terakhir itu ada Sudra. Sudra ini adalah golongan budak. Nah, dilihat dari garis keturunan, bangsa Brahmana atau kasta Brahmana dengan kasta Satria itu hanya diisi oleh orang-orang yang berasal dari bangsa Arya. Jadi tidak ada bangsa Dravida yang menempati posisi Brahmana dan juga Satria, karena dianggap sebagai kasta paling mulia. Nah, untuk kasta nomor 3 yaitu Waisya, itu adalah pencampuran antara bangsa Dravida dan juga bangsa Arya. Dan untuk kasta nomor 4 atau Sudra itu hanya diisi oleh orang-orang Dravida saja. Jadi tidak ada bangsa Arya yang berada di kasta nomor 4. Nah, di sini ada yang kita garis merah ya, yaitu Paria. Paria ini adalah orang yang terbuang. Orang yang terbuang itu adalah orang-orang yang dibuang dari kastanya masing-masing karena melakukan suatu kesalahan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Seperti contoh, untuk sistem pernikahan di India, itu lebih ke arah di mana mereka harus level. Ya, Brahmana sama Brahmana lagi, Satria sama Satria lagi, Waisya sama Waisya lagi, dan Sudra sama Sudra lagi. Tidak ada yang namanya naik kasta. Seperti itu. Jadi, tidak akan ada sistem pernikahan yang terjadi antara golongan Waisya dengan golongan Brahmana. Jika kasusnya seperti itu, anggap misalnya ada seorang golongan Waisya yang menyukai wanita yang berasal dari golongan Brahmana. Ketika mereka tetap bersikeras dengan hubungan tersebut, maka mereka akan dibuang dari kastanya masing-masing. Seperti itu. Nah, itu yang dikenal dengan sebutan Paria. Nah, kemudian kitab umat Hindu itu bernama Weda. Weda itu dibagi menjadi 4 bagian, ya. Ada Rig Weda, yaitu berisi mengenai ajaran-ajaran Hindu. Yang kedua ada Samaweda, berisi mengenai nyanyian-nyanyian saat upacara agama. Kemudian ada Yajurweda, yaitu berisi tentang doa-doa untuk upacara agama. Dan yang terakhir ada Atharwaweda, doa-doa untuk menyembuhkan orang sakit. Kemudian masyarakat Hindu ini itu bersifat politeisme atau menyembah banyak dewa. Jadi tidak heran kalau misalnya di Hindu itu kita bakal mengenal atau bakal mengetahui banyak dewa yang mereka sembah seperti itu. Nah, tapi dari sekian banyak dewa, mereka lebih
ke arah atau banyak menyembah dewa Trimurti, yang artinya Maha Kuasa. Nah, Trimurti ini adalah 3 dewa utama dalam Hindu. Yang pertama, ada Brahma. Brahma itu adalah sang pencipta. Yang kedua ada Siwa. Siwa ini adalah perusak atau penghancur. Dan yang ketiga itu ada Wisnu, pelindung atau pemelihara. Jadi ketiga dewa ini adalah 3 dewa yang paling banyak pengikutnya. 3 dewa yang paling banyak disembah oleh masyarakat Hindu pada waktu itu. Ya, ada Brahma, ada Siwa, dan juga ada Wisnu. Kemudian, inti ajaran agama Hindu itu sendiri adalah menggambarkan suatu kehidupan dunia sebagai samsara. Jadi samsara itu adalah kesengsaraan akibat perbuatan kurang baik pada masa sebelumnya, atau yang dikenal dengan istilah karma. Jadi dalam agama Hindu itu kita mengenal yang namanya reinkarnasi. Ketika kita hidup di dunia, kita melakukan perbuatan kurang baik, dan reinkarnasi kita pun akan melakukan hal yang serupa juga. Jadi ketika seorang Hindu memohon atau meminta untuk mereinkarnasi, maka mereka itu ingin mencoba memperbaiki kehidupan mereka sebelumnya. Misalnya, di kehidupan sebelumnya mereka adalah pencopet, perampok, pemabuk, pencuri, dan lain sebagainya. Kemudian di kehidupan berikutnya, mereka ingin memperbaiki kehidupan mereka sebelumnya, jadi orang yang baik. Seperti itu. Jadi, dalam ajaran agama Hindu, itu ada yang dikenal dengan sebutan samsara. Samsara itu adalah kesengsaraan akibat perbuatan kurang baik pada masa sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini adalah sebuah gambar swastika namanya. Dan juga mungkin kita nggak kaget atau nggak heran dengan logo ini ya. Logo ini adalah logo yang dipakai oleh partai Nazi di Jerman ketika Adolf Hitler berkuasa. Ya, jadi ini dijadikan sebagai lambang partai Nazi pada waktu itu. Dan ternyata Adolf Hitler itu mengadopsi dari ajaran Hindu. Nah, ini adalah simbol swastika. Swastika itu merupakan simbol yang paling disucikan dalam tradisi Hindu. Nah, sedangkan dalam agama Buddha, simbol ini melambangkan bangsa Arya. Nah, kenapa Hitler menggunakan simbol ini? Karena Hitler beranggapan Jerman itu adalah keturunan langsung dari bangsa Arya. Jadi, orang-orang Jerman itu atau suku Jerman itu adalah keturunan langsung dari bangsa Arya. Sehingga Hitler pun mencoba mengambil apapun yang berkaitan dengan bangsa Arya. Sehingga simbol swastika ini pun juga digunakan sebagai lambang partai. Seperti itu. Oke. Kita sudah sedikit membahas tentang Buddha. Kita lanjut ke bagaimana lahirnya Buddha, ya. Nah, Buddha ini sama juga lahir di India. Munculnya agama Buddha ini karena adanya kekecewaan terhadap sistem kasta. Jadi, ada beberapa golongan masyarakat yang kecewa terhadap pelaksanaan sistem kasta yang menurut mereka tidak sesuai sebetulnya. Buddha ini diperkenalkan oleh Siddhartha Gautama atau Sang Buddha. Sang Buddha ini artinya yang mendapat pencerahan. Jadi Siddhartha Gautama ini adalah seorang anak yang berasal dari Hindu. Orang tuanya beragama Hindu dan juga seorang raja. Nah, ketika dia lahir, dia sudah diramalkan. Ramalannya itu adalah Siddhartha ini akan menjadi 2 hal bagi keberlangsungan Hindu. Yang pertama, yang melanjutkan Hindu, atau yang kedua, yang menghancurkan Hindu. Dan ternyata Siddhartha Gautama ini adalah yang nomor 2-nya, yaitu menghancurkan Hindu. Kitab agama Buddha itu dikenal dengan Tripitaka atau 3 keranjang. Yang pertama itu ada Vijnana Pitaka yang berisi aturan dan hukum yang mengatur cara pandang hidup. Yang kedua ada Sutranta Pitaka yang berisi mengenai wejangan-wejangan Sang Buddha. Dan yang ketiga ada Abhidharma Pitaka yang berisi mengenai penjelasan mengenai keagamaan. Nah, untuk aliran dalam Buddha itu kita mengenal ada 2. Yang pertama ada aliran Hinayana dan yang kedua adalah aliran Mahayana. Dan untuk di Indonesia saat ini itu banyak menganut aliran Mahayana. Nah, aliran Hinayana itu biksu berhak mencapai puncak nirwana. Nirwana itu adalah penyebutan surga bagi agama Buddha. Tujuan akhirnya mencapai nirwana. Jadi hanya biksu
Sedangkan Mahayana, semua umat Buddha itu dapat mencapai nirwana. Ya, jadi perbedaannya itu terletak kalau Hinayana itu hanya biksu yang bisa mencapai nirwana, sedangkan Mahayana itu semua umat Buddha bisa mencapai nirwana atau surga tadi. Nah, ini adalah penggambaran dari Sang Buddha itu sendiri ya guys. Penggambaran dari Sang Buddha ketika dia mendapatkan wahyu atau pencerahan di bawah sebuah pohon yang bernama pohon Bodhi. Nah, ini adalah beberapa kota suci untuk agama Buddha. Yang pertama ada Taman Lumbini. Taman Lumbini itu adalah kota kelahiran dari Siddhartha Gautama. Kemudian ada Kapilawastu, yaitu adalah sebuah tempat di mana Siddhartha menghabiskan masa kecilnya di bawah sebuah lingkungan kerajaan. Bodh Gaya ini adalah kota di mana Siddhartha ini menemukan penerangan agung atau pencerahan, dan Benares, tempat di mana Sang Buddha atau Siddhartha ini memberikan ajaran pertamanya. Kemudian ada Kucinegara. Kucinegara ini adalah tempat wafatnya Sang Buddha atau Siddhartha Gautama. Nah, itu adalah kota suci bagi umat Buddha yang ada di India. Nah, ini adalah penampakan dari kota-kota tersebut. Nah, ini adalah Taman Lumbini. Kemudian ini adalah pohon Bodhi, di mana pohon Bodhi ini adalah tempat Siddhartha menerima wahyu atau pencerahan setelah melakukan puasa, setelah meninggalkan kehidupan duniawi, dan akhirnya mendapatkan wahyu. Dan itulah yang membuat nanti Siddhartha ini membuat sebuah ajaran yang dikenal dengan Buddha atau sang pencerah. Nah, ini adalah Bodh Gaya, tempat di mana daerah Sang Buddha itu mendapat pencerahan. Kemudian ini Benares, ya, tempat pertama kali Sang Buddha mengajarkan ajaran pertamanya. Kucinagara, tempat wafatnya Sang Buddha, dan Kapilawastu, tempat di mana Sang Buddha itu menghabiskan masa kecilnya. Nah, inti ajaran Buddha. Yang pertama, bahwa hidup adalah samsara karena hawa nafsu. Samsara dapat dihilangkan dengan menghilangkan hawa nafsu. Nafsu dapat dihilangkan dengan menepati 8 jalan kebenaran. Tidak dibenarkan adanya tingkatan-tingkatan dalam masyarakat atau kasta. Pada perkembangannya, Buddha terpecah menjadi 2 aliran. Yang tadi sudah dijelaskan, ada aliran Hinayana dan juga Mahayana. Nah, itu adalah inti dari ajaran agama Buddha. Nah, ini ada 8 jalan kebenaran atau jalan tengah. Yang pertama itu ada hidup benar, tindakan benar, ucapan benar, pikiran benar, paham benar, kesadaran benar, konsentrasi benar, dan usaha benar. Jadi ada 8 jalan kebenaran yang merupakan inti dari ajaran agama Buddha. Dan di sini kita bisa lihat ada pembagiannya. Yang berwarna biru atau ungu ini ya, ini melambangkan moralitas. Yang berwarna hijau atau oranye ini melambangkan kebijaksanaan atau pana. Dan yang berwarna ini ungu kayaknya nih, ungu itu adalah latihan mental atau samadhi sebutannya. Oke, jadi di sini ada faktor yang menyebabkan mudah berkembang. Jadi pada waktu Buddha berkembang, itu Hindu juga masih ada di India. Tapi posisinya agak sedikit tergantikan oleh Buddha. Nah, ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan Buddha itu mudah berkembang. Yang pertama, Buddha itu tidak mengenal kasta. Dia tidak ada pembagian golongan masyarakat. Semua itu sama. Yang membedakan itu adalah amal ibadah selama di dunia. Yang kedua, dapat diterima semua kalangan. Atau non-eksklusif. Beda dengan Hindu. Hindu itu eksklusif. Yang ketiga, menggunakan bahasa Prakrit dalam memperluas ajarannya, bahasa yang digunakan rakyat sehari-hari. Dan yang keempat, tidak membedakan perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan. Nah, sebenarnya ada tayangan atau video mengenai bagaimana munculnya agama Buddha ini sendiri, yang dikenal atau mungkin nanti bisa di-search ya di YouTube, tulis saja Life of Buddha. Ya, kurang lebih durasi filmnya itu sekitar 49 menit. Ya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk bagaimana perkembangan agama Hindu dan Buddha di Indonesia, kita akan bahas di video berikutnya. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Salam.
Historia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.